Tidak cukup mengurus masjid itu, mengurus bangunannya saja itu tidak cukup. Ya, sekarang ini banyak yang diurus baru bangunannya, jamaahnya nggak diurus. Sehingga infak masjid itu banyak saldonya, karena yang diurus hanya bangunan, ya, gitu. Jadi hanya kalau rusak, gitu ya, perlu renovasi. Ya, tapi nasib dan kondisi jamaahnya tidak pernah diperbaiki. Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinna wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil abrar. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukhlisin yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur Allah telah menggerakkan kita untuk dapat bersama-sama sholat subuh berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan menjadi ibadah kita yang makbul, yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Karena sholat subuh itu adalah sholat persaksian. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh, sholat di waktu fajar adalah sholat yang disaksikan. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan yang dimaksud oleh Allah adalah sholat subuh itu merupakan sholat persaksian. Saksikanlah mereka yang dapat selalu hadir dalam sholat subuh berjamaah di masjid, sungguh-sungguh dia orang yang telah beriman. Buya Hamka dulu pernah mengatakan, kalau ingin melihat jumlah umat Islam, lihatlah masjid-masjidnya itu di hari Jumat. Tapi kalau ingin melihat jumlah orang yang beriman, lihatlah masjid-masjid di waktu sholat subuh. Betul. Jadi yang bisa selalu sholat subuh itu insya Allah disaksikan imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan pahalanya faka'annama sholatu laila kulluh. Pahalanya sama dengan sholat semalam penuh. Kita memiliki kewajiban membuktikan iman kita itu dengan memakmurkan masjid-masjid Allah. Di dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-18 Allah menyatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ya, ini ayat diawali dengan kalimat innama. Innama itu jumlah khobariyah. Itu menunjukkan sifatul lazimah. Jadi sudah menjadi sifat yang lazim, artinya sudah selayaknya, semestinya orang-orang yang beriman kepada Allah itu mereka memakmurkan masjid-masjid Allah.
Cara memakmurkannya yaitu dengan aqimis shalah, menegakkan sholat. Menegakkan sholat yaitu mengikuti tata cara Rasulullah sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Itu sholat kalau wajib Rasulullah itu dikerjakan berjamaah di masjid. Kalau sholat sunat itu di rumah ya. Jadi itu kalau kita mau ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sholat kita ini tegak sesuai dengan sunnahnya. Ya, karena sekarang ini orang belajar sholat itu kan hanya kaifiahnya dari takbiratul ihram sampai salam. Tapi lupa bahwa sholat wajib Rasulullah itu dikerjakan berjamaah di masjid. Ya. Sehingga umat Islam Indonesia yang jumlahnya sudah 240 juta dari 285 juta rakyat Indonesia ini, baru 38% yang melaksanakan sholat 5 waktu secara tertib. Jadi belum ada separuh dari kaum muslimin Indonesia ini yang sholatnya 5 waktu tertib. Yang sering berjamaah ke masjid baru 7%. Ya, coba dihitung saja itu ya di masjid-masjid itu. Tapi yang sudah rutin sholat berjamaah di masjid baru 2%. Jadi orang Muhammadiyah itu baru 2%. Maksudnya orang Muhammadiyah itu yang mengikuti Nabi Muhammad, itu namanya Muhammadiyah ya, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, sholat berjamaah di masjid itu baru 2% yang ya. Ini. Ya, makanya nasib umat Islam ya belum sebaik yang digambarkan Allah di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, belum jadi umat terbaik karena memang belum mengikuti tata cara Rasul yang terbaik yang diberikan Allah sebagai teladan kita. Ya. Jadi memakmurkan masjid itu yang pertama adalah dengan aqimis shalah. Dengan menggerakkan masyarakat kita untuk sholat berjamaah. Maka nanti mulai dari sholat berjamaah itu muncullah kohesivitas jamaah. Daya rekat jamaah satu sama lain itu tumbuhlah satu rasa saling mencintai. Ya. Muncullah ukhuwah yang kuat. Maka kemudian terjadilah ta'awanu 'alal birri wat taqwa dalam kehidupan, saling tolong menolong dengan kebaikan dan takwa, maka kesejahteraannya itu akan ditingkatkan oleh Allah sehingga nanti muncul kemampuan untuk membayar zakat. Ya, sehingga wa'atuz zakat. Jadi kemampuan bayar zakat itu akan timbul ketika gerakan sholatnya itu sudah baik. Ya. Kalau harta kaum muslimin kuat, kaum muslimin ini akan menjadi umat yang gagah, yang berani. Maka hilang ketakutannya kecuali hanya kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Jadi sudah tahapannya itu sudah demikian. Aqimis shalah wa atuz zakat walam yakhsha illallah. Nah itulah orang-orang yang sudah minal muhtadin.
menjadi orang-orang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka masjid akan makmur kalau sudah benar-benar berfungsi. Artinya, ya, sekarang ini banyak sekali bangunan-bangunan masjid, tapi masih sedikit masjid. Karena masjid itu ada dua syarat. Satu, ada imam masjid. Dua, ada jamaah masjid. Ada imam masjidnya, ada jamaah masjidnya. Yang ada sekarang ini baru ada jamaah sholat dan imam sholat. Karena selesai mimpin sholat, imam ya sudah pulang, nggak mikirkan jamaahnya ini siapa yang nggak punya kerjaan, siapa di rumahnya ada beras enggak, ada mungkin yang belum bayar SPP, itu nggak dipikiran imam, nggak ada. Jadi begitu salam selesai, namanya imam sholat, bukan imam masjid. Demikian juga satu sama lain di antara kita ini sering bersama-sama sholat, tapi kenal saja mungkin tidak. Ini rumahnya mana, pekerjaannya apa, putranya berapa, gitu ya. Itu tidak saling mengenal. Itu namanya jamaah sholat. Ya, hanya bersama-sama dalam sholat, di luar sholat tidak ada kebersamaan. Jadi kalau masjid itu ada imam masjidnya, ada jamaah masjidnya. Maka Rasulullah SAW itu setelah memimpin sholat, beliau ketika bacaan zikirnya sampai Allahumma antas salam wa minkas salam, Rasulullah itu menghadap ke jamaah. Ya, ini ditiru banyak oleh imam sholat, tapi belum ditiru kalau Rasulullah itu setelah itu, wah ini si fulan ini nggak datang, ini kenapa? Cari gitu. Sehingga zamannya kalau orang Jawa Timur nyebut ngeramut ya, dirawut, jadi dirawat. Jadi kalau yang nggak datang ya didatangin supaya datang lagi ke masjid. Kalau sekarang ini kan Ramadan penuh, setelah Ramadan masjidnya kosong karena apa? Nggak dirawat jamaahnya. Ya. Jadi nggak peduli datang lagi atau tidak ke masjid itu. Ya. Nah itu namanya belum terbangun kohesivitas. Imam masjidnya belum ada, jamaah masjidnya belum ada. Itu baru bangunannya bangunan masjid, tapi jamaahnya baru jamaah sholat, imamnya baru imam sholat. Maka tidak akan meningkat kualitas umat Islam itu. Dari sisi ekonomi, sosial, politik ya tertinggal terus. Karena kewajiban kita dalam hidup itu berjamaah. Alaikum bil jamaah, kata Nabi ya. Jadi ya hidup kalian itu harus dalam sistem berjamaah. Maka dulu Kiai Haji A.R. Fahrudin itu ketika menjadi ketua PP Muhammadiyah punya gerakan jamaah dakwah dan dakwah jamaah gitu ya. Jadi kita itu mesti hidup dalam cara ya satu sama lain itu sebagai saudara. Karena ini sudah menjadi ketetapan Allah dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, innama juga yang digunakan kalimatnya sama dengan innama ya'muru, innama. Ya. Ini. Jadi kalimatnya itu innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya ya sudah menjadi sifat yang lazim orang yang beriman itu merasa sebagai saudara satu sama lain. Maka fa'aslihu, perbaikilah terus-menerus kualitas persaudaraanmu itu. Maka pasti kemudian tidak cukup mengurus masjid itu, mengurus bangunannya saja itu tidak cukup. Ya, sekarang ini banyak yang diurus baru bangunannya, jamaahnya nggak diurus. Sehingga infak masjid itu banyak saldonya.
Karena yang diurus hanya bangunan, ya, gitu. Jadi hanya kalau rusak, gitu ya, perlu renovasi. Ya, tapi nasib dan kondisi jamaahnya tidak pernah diperbaiki, ya, gitu. Jadi tidak seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Ya. Jadi kalau umat Islam masih terus hanya memikirkan bangunan, sesungguhnya tidak beda dengan orang-orang musyrik. Di dalam surat Taubah ayat ke-17 itu Allah mengatakan makana lil musyrikina ayamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Ya. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi orang kan bertanya, ini kenapa Allah mengatakan tidak pantas orang musyrik memakmurkan masjid Allah? Apakah orang musyrik memakmurkan masjid Allah? Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Yatsrib, membangun 3 masjid, Masjid Kuba, Masjid Nabi, Masjid Bani Salamah, yang dibangun Nabi ini masjidnya sederhana. Tetapi jamaahnya berkualitas. Maka orang-orang musyrikin Makkah mengambil alih pengelolaan Masjidil Haram, mereka menjadikan Masjidil Haram itu megah bangunannya. Sehingga dia mengatakan, kami lebih baik dari Muhammad dalam memakmurkan masjid. Lihatlah Masjidil Haram telah kami bangun dengan batu-batu andesit merah yang bagus. Bandingkan dengan Masjid Muhammad di Kuba atau di Yatsrib sana atau di Bani Salamah. Jadi kalau orang Islam itu memikirkan masjid hanya bangunannya sama dengan cara berpikir orang musyrik. Maka itu loh, maka Allah mengatakan maka nalil musyrikina ayamuru masajidallah. Gitu. Ya. Semua orang musyrik begitu, kalau ngurusi tempat ibadah yang diurus bangunannya. Sailendra itu membangun Candi Borobudur tuh, ya, selama berapa? 95 tahun. 95 tahun rakyat dikerahkan untuk mengangkat batu-batu dari Merapi, Merbabu, Sundoro, Sumbing, didatangkan Gunadarma dari India menjadi perancang arsiteknya, ya. Wah, dibangun bagus sekali, tapi rakyatnya hidup miskin. Maka ketika datang Syekh Ali Tambuh Al-Baghir, seorang ulama dari Persia, keturunan dari sahabat Salman Al-Farisi, datang ke Magelang sana tidak membangun masjid, tapi membangun terasering di pegunungan bagaimana rakyat bisa bertani dengan baik, dibangun irigasi sehingga rakyat hidup makmur. Maka ditinggallah agama Buddha. Maka sekarang ini kalau orang datang ke Indonesia yang dilihat kemegahan bangunan tempat ibadah Buddha, Candi Borobudur, tapi umatnya sudah tidak ada. Ya, Sanjaya membangun Candi Siwa, Candi Prambanan itu 52 tahun. Rakyatnya tidak dibangun kesejahteraannya. Datang Syekh Muhammad Ahmad, ya, Al-Maghribi dari Maroko, mengajari rakyat bertani dengan baik, hidup sejahtera. Ya, agama Hindu ditinggalkan, candinya masih bagus, tapi umat Hindu sudah habis. Ya. Orang kalau datang, yang dilihat Candi Prambanan, nggak melihat masjid. Tapi umat Hindunya sudah tidak ada. Ya, sekarang ini orang Islam berlomba-lomba bangun masjid yang bagus di mana-mana. Saya khawatir 20 tahun lagi, wah, sama dengan candi itu nasibnya. Wah, ini bangunan masjid bagus-bagus. Tapi umat Islamnya sudah nggak ada. Wah, yang sholat ke masjid cuma 2%. Yang sering jamaahnya 7%. Ya, coba.
Yang hidup sejahtera orang lain yang tidak sholat, yang tidak butuh masjid. Ini ngurusin masjid tapi otak musyrik. Maka nalil musyrikina ayamuru masjid Allah. Itu loh. Jadi kemusyrikan itu dibangun. Dan ini tanda-tanda orang bodoh. Maka Allah selalu menyebut orang musyrik itu jahil. Meskipun bisa bangun candi yang bagus, bangun bangunan yang bagus, tapi jahil karena hakikat hidup tidak demikian. Makanya orang bodoh begitu, rakyatnya miskin, bangun ibu kota baru. Itu kan bodoh. Bodoh. Itu loh. Ya itu otak musyrik itu begitu, bodoh. Loh, rakyat itu butuh hidup bahagia kok. Belum butuh ibu kota. Butuh pekerjaan, butuh penghasilan, butuh ini. Ya akhirnya ya cuma mangkrak nanti. Ya, hutang. Sekarang ini kita menghadapi saat jatuh tempo bayar hutang. Ini Mei Juni ini, maka harga emas ini sudah hampir 20.000 1 gram. Dolar sudah di atas 17.000. Kenapa? Hutang yang dipinjam di luar negeri secara ugal-ugalan dengan pikiran bodoh selama 10 tahun itu, wah, merusak negara itu. Ya. Makanya para jenderal purnawirawan pengen jangan sampai anaknya nurunin bodohnya, turunin aja gitu ya. Gitu kemarin ya para purnawirawan kan tidak ingin penyakit kebodohan itu menurun gitu ya. Gitu. Loh, lah ya. Ya, bahaya sekali kalau kebodohan ini diterus-terusin. Nah, jangan sampai umat Islam itu mengalami kemunduran, kebodohan dengan hanya memelihara fisik bangunan. Ini bagaimana merawat umat ini dengan baik. Makanya kalau bisa masjid-masjid itu jangan menjadi beban dari jamaah, jangan menjadi beban rakyat. Ya. Mesinnya bagus, tapi bayar listrik aja minta iuran gitu loh. Ya. Nah ini maka masjid harus mulai berpikir punya sumber-sumber penghasilan baik untuk perawatan bangunan maupun kesejahteraan jamaah. Maka Rasulullah SAW itu ketika membangun Masjid Nabawi itu sekaligus membangun pasar. Jadi ketika Nabi itu membeli tanahnya seorang anak yatim di tengah kota Yathrib namanya Sahal, ya. Tanah itu dibeli Nabi, dibangun masjid, kemudian beliau menyisihkan sedikit untuk tempat tinggal beliau di situ dan pasar dibuat sehingga orang Muslim nggak usah pergi ke pasar untuk jualan atau mau belanja jauh-jauh ya di sekitar masjid saja, ya sehingga masjid menjadi pusat di situ. Ya. Jadi Nabi itu bangun masjid, bangun pasar, bangun rumah itu satu paket. Dan ini kemudian ditiru oleh kesultanan, ya termasuk ya di Indonesia ini kesultanan Islam tata ruangnya begitu, tata ruangnya catur gatra tunggal, masjid, rumah pemimpin, kantor bupati, kantor gubernur, ya keraton, istana, alun-alun, pasar itu satu paket. Ya. Iya. Jadi masih ada masjid, di depannya masjid alun-alun, alun-alun itu kantor pemimpin, ya keraton, istana, kantor bupati, ya kan gitu. Ya. Jadi itu masjid dengan pasar itu melekat. Ya, sehingga pusat keramaian itu di masjid. Nah, inilah yang menjadi kemudian sebuah perubahan yang luar biasa. Orang-orang Yathrib yang tadinya kalau
pergi ke pasar tuh, ke pasar-pasar Yahudi di Quraidah, di Bani Nadir, di Al-Khaybar, akhirnya perginya ke Masjid Nabi. Ekonominya berputar di sekitar masjid itu. Maka orang-orang Yahudi marah sekali dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadilah nanti peperangan dengan Yahudi sampai hari ini ya, Khaybar itu. Sebetulnya kan pasar itu yang menjadi sebab perang dari dulu sampai hari ini. Hari ini kan Donald Trump dengan Cina, semuanya kan soal pasar. Ya, gitu. Jadi berebut pasar. Nah, maka Belanda menjauhkan kita ini dari pasar. Maka masjid kita itu dekat dengan kuburan, gitu ya. Ya, tapi coba kalau kita belajar pada Nabi, ya keluar aja dari Masjid Nabawi, pasar tuh, mall, hotel, semuanya di situ. Pusat keramaiannya itu di sekitar masjid. Demikian juga setelah Islam mengambil alih Masjidil Haram, keluar dari Masjidil Haram juga pasar semuanya. Nah, dari pasar itulah masjid dibiayai. Ya, makanya kalau kita sekarang pergi ke Mekah, ya kita lihat tuh bangunan Zam-Zam Tower itu ditulisin wakaf. Nah, itu wakaf yang digerakkan. Itu apa? Untuk memelihara Masjidil Haram. Sehingga imamnya bagus-bagus. Ya, terakhir ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat di media sosial. Ketika orang bertanya, sekarang gajinya imam Masjidil Haram berapa? Karena ternyata kaum muslimin itu memuliakan imam. Akhirnya kerajaan merasa tidak pantas menetapkan gaji imam Masjidil Haram berapa. Sekarang ini imam Masjidil Haram itu diberi cek kosong, disuruh ngisi sendiri butuhnya berapa. Ya, jadi imam Masjidil Haram itu dikasih cek kosong. Dia tiap bulan mau berapa aja minta uangnya, ya sudah ngisi sendiri. Karena dimuliakan gitu. Itu kan sumber kesejahteraan. Itu masjid itu begitu. Kalau imamnya belum digaji ya imam jorok. Jorok-jorokan kamu aja yang jadi imam gitu ya. Kita menemukan imam yang bagus ya. Sehingga nggak ada anak-anak kita itu bercita-cita jadi imam masjid kalau di Indonesia ya. Kalau di masjid sana orang berlomba kalau bisa ya jadi imam, karena itu tadi Masya Allah itu sampai-sampai tadi gajinya nggak berani membatasi, serahkan aja imamnya sendiri. Tapi masjidnya mampu, kenapa? Karena masjidnya punya wakaf. Sehingga dalam merawat masjid tidak ada kotak infak, kotak amal. Ya kita ini masjidnya jelek aja, kotaknya banyak. Ya, gitu. Nah, siapa masjid Nabawi Islam? Tidak ada, karena apa? Karena wakaf produktifnya berjalan. Ya ini kami coba mulai tahun 2003 itu saya sediakan satu kotak wakaf produktif, kemudian kita bangun hotel. Alhamdulillah sekarang dari kamar hotel untuk biaya operasional masjid kita sudah surplus. Nah, infaknya untuk apa? Untuk kesejahteraan jamaah, untuk kegiatan masjid ya. Itu. Alhamdulillah sekarang kami Masjid Jogaran sudah punya 2 hotel. Kemudian ini mulai sebelum Ramadan kita sudah buka pabrik dan toko roti Masjid Jogaran, terus berkembang ya. Karena kita pengen nanti meningkatkan kesejahteraan jamaah gitu, jadi terutama lansia gitu ya. Kalau bisa jamaah lansia itu tiap bulan dapat uang pensiun dari masjid, jadi biar fokus ibadah lansia. Ya. Kalau sekarang kami baru bisa menyediakan layanan antar jemput jamaah lansia, jadi lansia itu kalau mau ke masjid ada yang ngantar, dijemput dari masjid, antar gitu ya. Nah, jadi wakaf itulah yang menjadi sumber pendanaan masjid.
bukan infak. Itu contoh Nabi demikian ya. Ya, makanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi nggak ada kotak infak, nggak ada kotak amal karena wakaf produktifnya itu berjalan. Ya, itu. Jadi monggo ini Baitul Mukhlisin ini maksudnya bagus. Saya lihat rumah berderet-deret juga bagus. Ya, bahkan ada yang seperti gedung putih rumahnya. Lampunya terang benderang nih ya. Masuk kota Ponorogo ini, saya senang lampunya terang malam hari itu ya. Banyak kota itu yang malam gelap kayak Indonesia aja. Nah itu kayak tagarnya itu Indonesia gelap. Ponorogo enggak terang benderang itu. Ya lampu jalannya besar-besar terang gitu. Ya itu. Jadi ya Masya Allah ya kita kalau bisa memang hidup itu harus terang, penuh optimisme ya gitu. Nah, maka harus ada sumber ekonomi yang dikelola oleh masyarakat dengan baik. Jadi oleh karena itu mari gerakan wakaf produktif. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 92 surah Ali Imran setelah Nabi Muhammad SAW selesai membangun 3 masjid. Yaitu Masjid Kuba, Masjid Nabi, Masjid Bani Salamah. Maka kemudian turun ayat 92 surah Ali Imran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan tidaklah kalian dapat mencapai albir, yaitu puncak kebaikan, sebelum kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Nah, maka Sayyidina Umar bin Khattab sebagai orang yang cerdas datang pada Nabi, ya Rasulullah, apa yang diperintahkan Allah ini, ya, aku pengen menyerahkan kepadamu kebun kurmaku yang ada di Khaybar. Nabi mengatakan, Kif, tahanlah, pokoknya berikan hasilnya. Muncullah istilah wakaf. Ya. Jadi wakaf itu pelaksanaan dari perintah Allah dalam surah Ali Imran 92. Wakafnya itu bukan bangunan yang mati, tapi yang produktif, yaitu berupa kebun kurma. Ya. Kemudian datang sahabat Abu Talha, ya Rasulullah, kebun kurmaku Buraikha yang ada di sekitar masjidmu ini, aku wakafkan. Sayyidina Umar membeli sumur mata ya di pinggir kota Madinah. Dari hasil penjualan airnya itu semuanya diwakafkan. Maka turunlah surah Al-Fajr ayat yang paling akhir itu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, kalau kita baca tafsir itu ayat ini turun setelah wakaf yang dilakukan oleh para sahabat itu. Ya, Rasulullah memanggil Utsman bin Affan, ya Utsman, apa yang kamu lakukan, maksudnya dengan wakaf sumur mata itu, telah mengguncangkan arsy Allah dan Allah telah menurunkan ayat untukmu. Maka Nabi kemudian membacakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, tidak lagi tergoda oleh dunia, maka dia bisa menyisihkan hartanya untuk wakaf yang produktif itu, ya. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kelak kamu akan dipanggil Allah
ketika datang ajalmu dengan panggilan ini. Jadi orang yang berwakaf karena ikhlas, ya, maka besok kalau datang ajalnya dia akan dipanggil langsung oleh Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Panggilan untuk para muwakif. Tapi kalau kita belum pernah wakaf, yang bacakan ayat itu hanya mutin. Ya, ketika jenazah dilepas itu ya. Ketika mutinnya mimpin doa jenazah dibacakan ayat ini. Tapi kalau kita pernah wakaf dengan ikhlas karena Allah, Allah yang akan menyeru dengan ayat ini. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Jadi wakaf itu luar biasa keutamaannya. Artinya apa? Wakaf itu pembuka husnul khotimah. Kalau ingin dapat husnul khotimah ya wakaf. Ya. Maka tradisi wakaf di Muhammadiyah itu sangat kuat dulu. Ya. Sehingga Muhammadiyah ini sekarang menjadi organisasi terkaya di dunia, organisasi sosial paling kaya di dunia karena kesadaran wakafnya tinggi. Sayangnya masih wakaf yang belum produktif. Gitu loh. Wakafnya masih 3M, masjid, madrasah, dan makam. Ya. Tanah wakaf di Indonesia ini yang sudah disertifikatkan, sudah luasnya kalau digabung itu 5,6 miliar meter persegi. Itu kalau dijadikan satu tanah wakaf di Indonesia itu masjid, musola, ya, sekolahan, madrasah yang tanah wakaf itu sudah 7 kali luas negara Singapura. Tapi Singapura makmur kok kita miskin. Nah, itu persoalannya. Karena wakaf kita belum produktif. Ya. Baru 3% wakaf yang produktif. Dari 5,6 miliar meter persegi itu baru 3%. 97% wakaf itu menyerap dana masyarakat. Wakaf untuk masjid. Rakyat tiap hari masih harus iuran bayar listrik, perawatan, air, ya gitu. Nah, semestinya wakaf itu sudah bisa memberikan hasil justru dari harta wakaf itu, ya. Kalau itu wakaf dikelola secara produktif. Makin banyak harta wakaf, makin banyak kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat. Ya. Nah, mari coba kita masjid-masjid kita ini coba kalau yang punya potensi dikembangkan untuk yang produktif, mari kita lakukan upaya-upaya memproduktifkan ya wakaf-wakaf kita sehingga tidak malah menjadi beban, ya, tidak menjadi beban. Sehingga bangunan-bangunan masjid itu juga bisa membiayai ya dari bangunannya itu sendiri ya. Jadi bagaimana caranya? Di masjid itu ada juga Baitul Muamalah, artinya di masjid itu ada tempat pengembangan muamalah di dalam Islam. Ya. Makanya di Masjidil Haram itu ya punya hotel, punya mall, punya apa semuanya di sekitar masjid, sehingga itu punya sumber untuk operasionalnya. Ya. Nah itu coba kita mulai, ya kami juga ketika dulu renovasi Masjid Jogaren 2003, saya berpikir kalau masjid ini tambah besar, biaya operasionalnya makin banyak, wah makin akan jadi beban. Maka daripada kosong lantai 3 itu saya tawarkan wakaf kamar, ya dibangun kamar-kamar penginapan. Satu kamar waktu itu biaya bangunnya 41.500.000, ada AC, mesin pemanas air, ya, BTV itu 41.500.000,
Kemudian siapa yang bermalam di situ infaknya 200.000, nah, sudah bisa untuk menghidupi. Karena Jogja kebetulan kota wisata banyak sekali ya, rombongan-rombongan yang datang, kurang ya tempat penginapan. Nah itu misalnya, tapi juga bisa dibangun yang lain yang punya ekonomis. Ya, alhamdulillah sekarang menginspirasi banyak ormas maupun masjid untuk juga punya usaha. Ya berapa tahun yang lalu dari bagian wakaf Muhammadiyah ya kita diskusi, setelah kami punya hotel akhirnya kantor Suara Muhammadiyah dijadikan hotel wakaf itu. Ya, SM ya, jadi tower itu Suara Muhammadiyah Tower. Sekarang juga Suara Muhammadiyah Tower membuka restoran di daerah pantai selatan Yogyakarta ya, jadi restoran yang berbasis wakaf ya. Jadi sudah banyak ya, mulai tumbuh sekarang ini. Kemarin saya juga diminta singgah di Tegal, di Adiwarna ada seorang ibu-ibu memberi wakaf ke Muhammadiyah itu 40 miliar. Ya, namanya Bu Zainab Syukri ya. Jadi saya dipaksa singgah untuk ya, doakan ini. Jadi nanti bawah itu saya sarankan dibangun pertokoan, nanti disewakan atasnya untuk asrama dan pesantren yatim. Sehingga anak-anak yatim ini ya tinggalnya di atas mall gitu. Yang dibangun ya. Dan dibiayai dari situ, tidak asrama tapi kasihan anak yatim tiap saat dimintakan belas kasihan. Ya kadang dikumpulkan orang, apalagi kalau bulan Muharram satu suro, yuk sini anak disuruh elus-elus kepala, kasih amplop, pada ya miskin terus dan minder. Nah, tapi kalau panti mempunyai mall itu kan bagus, punya pertokoan, punya hotel, dan anak-anak yatim dibiayai dari situ. Ya, alhamdulillah itu. Ya, jadi satu orang saja, satu orang ibu itu, ya. Jadi udahlah harta saya untuk apa katanya ya. Yang mau saya bawa sampai ke akhirat itu, ya. Jadi 40 miliar itu bukan nilai yang kecil ya. Ya, tapi itu tidak akan pernah hilang ketika itu menjadi wakaf ya, tumbuh ya. Tapi kalau itu hanya menjadi bangunan besar asrama, butuh bayar listriknya berapa, tambah banyak nanti menjadi beban umat. Tapi kalau ini ada sumber penghasilannya sekaligus perawatannya, nah itu baru. Jadi nanti berapa persen untuk dikembangkan sebagai sumber pemeliharaan dan perawatan serta pembiayaan aktivitas. Alhamdulillah sekarang ini wakaf produktif sudah mulai banyak digerakkan oleh masyarakat. Ya, mudah-mudahan Masjid Baitul Mukhlisin ini bisa memulai. Ya, saya lihat, wah bangunan masjidnya bagus, lingkungannya juga bagus ya. Nah, mudah-mudahan dari sini nanti Ponorogo bisa menjadi inspirasi ya pengembangan wakaf yang produktif, karena masuk gang ke sini baunya sudah sate gitu ya. Ya ini kan sate kan simbol kesejahteraan gitu ya. Jadi ya makanya ini kita optimalisasi ya. Wakaf itu menjadi sumber kesejahteraan untuk masjid ya dan jamaah masjid. Ya. Nah bentuk usahanya apa? Mari kita pikirkan bersama. Saya kira demikian kajian kita pagi ini. Kalau masih ada waktu untuk dialog kita persilahkan untuk tanya jawab. Monggo silakan ya.
Karena memang Nabi mengatakan di dalam tanya jawab itu banyak yang dapat pahala. Satu yang bertanya, itu pahala yang paling banyak itu yang bertanya. Yang kedua yang menjawab. Yang ketiga yang mendengarkan tanya jawab. Yang keempat yang mencintai majelis itu. Jadi maka silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan silakan. Ya, monggo Pak. Pernah dengar dulu katanya Joko Karya itu ada kamar gratis. Itu apa sampai sekarang juga gratis? Oh, masih ada yang gratis. Jadi dari 13 kamar, yang 11 kita komersilkan, yang 2 kamar digratiskan. Tapi sesuai dengan syariat itu hak tamu hanya 3 hari 3 malam. Nah, kalau gratis selamanya ya nah. Jadi gratis itu dibatasin untuk bermalam ya, karena bergantian tamu itu. Dan bahkan ya sekarang ini yang nginap ini banyak, kadang-kadang 2 bis gitu ya. Nah, jadi akhirnya tidak bisa ditampung di kamar, tapi kami sediakan aula untuk bermalam ya. Jadi memang masjid itu mestinya terbuka untuk para musafir ya, orang bisa. Lah orang Islam itu saudaranya sama Muslim yaitu masjid. Jadi kalau kemalaman mau bermalam di mana mestinya masjid itu menyediakan sufah, tempat bermalam. Ya, tadi saya jam 2 malam sampai di sini, terus keliling aja coba cari Ponorogo ini ada nggak masjid yang buka 24 jam, ternyata belum nemu tadi. Ya, masjidnya ditutup semua gitu ya. Gitu. Ya, tapi sekarang sudah mulai banyak di banyak tempat masjid yang terbuka 24 jam. Ya. Ada lagi silakan. Ya, monggo Pak. Yang saya tanyakan di Masjid Kokarnya itu sampai saat ini apakah sudah berjalan untuk layanan kesehatan layanan kesehatan. Ya, kalau layanan kesehatan kita sudah lama kita punya klinik Masjid Jogokarian. Yang kedua, kami juga tahun 2005 kita buka ya. 2005. Makanya ketika kemarin COVID saja malah kita juga bisa melayani genos segala macam ya. Nah, jadi kita memberikan layanan biasanya badal maghrib sampai jam 9 malam. Jadi orang bisa cek gula darah, asam urat, kolesterol, trigliserin, cek kehamilan itu di masjid ya, gitu. Dan sekarang relawan kesehatan kita ini juga banyak, maka kita juga biasanya ada namanya penguatan dakwah pedesaan. Kami datang membersihkan masjid, membuka dapur umum sekaligus pemeriksaan kesehatan. Tidak hanya kesehatan manusia, kami juga sering membuka layanan kesehatan hewan. Ini malah kadang lebih laris ya. Jadi ketika di Bojonegoro itu banjir, kami bawa dokter, bawa tim medis, itu hanya 30 orang yang berobat. Tapi ketika kami membuka kesehatan untuk hewan, 300 sapi yang dibawa. Gitu. Jadi orang sana itu lebih mencintai sapi daripada anaknya. Anaknya pilek nggak dibawa ke dokter, tapi sapi ini sakit sedikit dibawa ke dokter. Anaknya pagi belum sarapan, sapinya sudah sarapan. Ya, maka ini menjadi sarana dakwah kita. Jadi kami juga biasanya membawa layanan kesehatan hewan ya. Jadi tidak hanya
klinik kesehatan, karena kebetulan di Masjid Jogokaryan itu banyak juga jamaah kita yang dokter hewan, yang sarjana peternakan, ya kita manfaatkan untuk kegiatan dakwah. Ya. Kalau mahasiswa keperawatan kebetulan di Jogja banyak, jadi banyak relawan kesehatan yang kita bisa manfaatkan. Dokter-dokter muda dari UMY, dari UII, ya, nah, itu biasanya mereka pada minta izin untuk bisa mewakafkan waktunya untuk menjadi dokter di klinik kita, ya, gitu. Bahkan waktu gempa di Cianjur itu malah ada dokter dari Eropa, itu dari luar negeri gabung jadi relawan, ya, selama kami mengadakan layanan di daerah gempa di Cianjur itu, ya. Itu. Jadi alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Bahkan ketika COVID itu kami menyediakan tabung oksigen itu sampai 60 tabung, dan kita punya mesin untuk pengisian oksigen, karena waktu COVID dulu itu krisis oksigen di rumah sakit, ya, sehingga banyak rumah sakit itu pasiennya ngambil oksigennya ke Masjid Jogokaryan, ya. Jadi sampai sekarang kami masih punya stok banyak itu oksigen untuk kesehatan tuh, gitu, ya. Termasuk kami juga sudah punya alat untuk membakar sampah medis. Jadi karena waktu kami dulu melayani Genos, ya, waktu COVID itu kan bekas yang untuk cek ini kan harus dimusnahkan dengan pembakaran medis. Kita juga sudah ada itu, jadi untuk khusus pembakaran sampah medis, ya. Kemudian kami juga bisa memproduksi alkohol, ya, sanitizer, disinfektan. Jadi karena waktu COVID itu kita membeli sanitizer susah, dari alkohol susah, maka kami juga memproduksi itu, ya. Karena ketika COVID itu kami tetap buka 24 jam, ya, kami menyediakan layanan kesehatan. Alhamdulillah dana COVID itu kita sampai 2,4 miliar itu. Karena apa? Karena kami buka, masjid-masjid lain tutup. Ya, itu. Kami tetap buka 24 jam, kita menyediakan disinfektan, sanitizer gratis, masker, face sheet itu pelindung muka, baju hazmat, ya. Bahkan pemerintah kota itu ya mengatakan enggak, tenaga medisnya sekian ratus, tidak ada anggaran untuk baju hazmat, kami yang membantu, ya. Termasuk Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya itu kami juga memberikan bantuan, ya, baju hazmat, face sheet itu dari Masjid Jogokaryan, karena alhamdulillah salah satu dari kota infak kami itu yang kita sediakan adalah kota infak kebencanaan. Karena Masjid Jogokaryan itu sejak 2003 sudah kami desain sebagai masjid tanggap bencana. Masjid tanggap bencana itu yang pertama kita memahami lokasi masjid kita itu di daerah rawan bencana. Di Jogja itu bencana yang potensial adalah gempa dan erupsi Merapi. Nah, maka kami sudah rancang ketika membangun masjid itu, kita melihat data gempa Jogja itu dulu pernah 7,2 skala Richter di masa Mangkubuwono, maka 2003 ketika kami renovasi, kolom-kolomnya itu, tiang-tiangnya sudah kita hitung tahan goncangan gempa 8,2 skala Richter. Nah, maka waktu kami membuat tuh banyak diprotes. Pak Ustadz ini kok boros sekali besinya, kayak bangun jembatan aja deh ekonominya. Ini besi
12 saja sudah cukup, ini mosok besi ulir yang besar. Saya bilang, daerah kita ini rawan bencana gempa. Pernah terjadi gempa dengan kekuatan 7,2 skala Richter. Maka kita tidak ingin nanti kalau masjid ini kita bangun 3 lantai, gempa roboh, justru jamaah kita jadi korban. Masya Allah, Alhamdulillah, 2003 kita renovasi, 2006 gempa besar di Jogja, aman. Yang kedua, masjid kita rancang kalau ada gempa, masyarakat mengungsi ke masjid, tidak mengganggu tempat ibadah, karena kami sediakan 2 aula. Aula untuk pengungsi putra dan pengungsi putri, kalau ada bencana itu, nginep di masjid tidak akan mengurangi space karena ada ruangannya. Kamar mandinya ada 48. Jadi kalau orang pada nginep di masjid tidak terlalu rebutan ya di MCK-nya. Dapurnya kita siapkan. Sehingga waktu gempa 2006, masjid jam 7 pagi sudah bisa menyediakan dapur umum. Ya, waktu itu pemerintah masih bingung, kita sudah menyediakan sarapan ya. Gitu. Nah, kemudian kita ada relawan gempa, relawan bencana yang sudah kita bentuk dari tahun 2004. Kita waktu itu sudah bisa mengirim relawan ke Aceh waktu tsunami. Jadi saya sendiri minggu pertama tsunami sudah ada di Banda Aceh, ya. Sehari-hari itu bisa ngumpulin 200 jenazah kita itu ya. Di waktu gempa tsunami dulu. Ya, sampai sekarang relawan kita ini ada aktivitas rutin ya untuk terlatih ya. Maka kemarin kami diminta memberikan pelatihan di Jakarta, 650 masjid kita latih sebagai masjid tanggap bencana. Karena di Jakarta itu bencana potensialnya adalah kebakaran di daerah padat penduduk dan bencana banjir. Jadi ya banyak masjid yang tidak punya hidran, banyak masjid yang tidak punya APAR, alat pemadam ringan. Masjid tidak terlatih jamaahnya memadamkan api kan. Jadi itu sering tidak dipersiapkan ya. Nah, jadi kalau kami memang sudah dari 2003 memang kami sudah mempersiapkan konsepnya masjid tanggap bencana ya. Tidak hanya untuk lingkupan masjid kita sendiri, tapi kalau biasanya mulai bulan Desember, Januari, Februari itu di sekitar Jawa Tengah Selatan itu banjir, maka kami juga sudah menyiapkan perahu karet untuk bantu evakuasi kalau banjir ya. Jadi ya untuk kegiatan kerelawanan ya. Jadi kesehatan, kebencanaan itu menjadi bagian daripada lembaga kemasjidan. Maka kami punya namanya Biro Relawan. Kami punya mobil khusus relawan ya dan mobil dapur. Jadi ketika terjadi banjir kan masyarakat korban banjir itu dapurnya basah, lalu nggak bisa masak. Nah, maka kami datang langsung bisa buka dapur umum dengan mobil dapur yang khusus itu ya. Jadi ini yang kami lakukan. Jadi kesehatan, kebencanaan itu sudah menjadi bagian daripada aktivitas masjid ya. Kalau Ponorogo ini kan belum pernah ya ada bencana besar ya. Jadi mungkin kalau kami di Jogja kebetulan pernah bencana erupsi, baik Merapi maupun bencana gempa. Jadi maka pengalaman itu membuat kita harus waspada, siaga. Apalagi ada isu nanti trust ya, akan ada megatrust, ada gempa besar nanti di pantai selatan ya. Sekarang ini juga belum banyak yang antisipasi. Ya. Demikian, ada lagi silakan. Pak, monggo. Gimana ya cara memotivasi pemuda dan beragama anak-anak jalanan
Mas. Baik, jadi anak-anak muda itu perlu banyak aktivitas. Dan anak-anak muda itu sangat dipengaruhi oleh pop culture ya. Culture yang ngepop gitu. Jadi apa yang sedang trending. Jadi misalnya sekarang ini media sosial, maka bagaimana di masjid itu memberi ruang anak-anak muda untuk bisa mengembangkan potensinya ya. Maka semestinya kaderisasi itu terstruktur. Jadi kalau di Masjid Jogokarian dalam organisasi ketakmiran itu ada organisasi intranya di dalamnya untuk anak-anak. Yang pertama itu namanya Hamas, Himpunan Anak-anak Masjid. Itu yang mengelola aktivitas anak-anak prasekolah sampai SD kelas 6. Nah, nanti pengurus Hamas ini anak-anak SMP kelas 1 dan kelas 2. Namanya pengurus Hamas. Kegiatan utamanya adalah Madinah, Madrasah Diniyah Hamas. Jadi ada madrasah diniyah setiap hari, maghrib sampai isya. Pengelolanya itu anak-anak SMP kelas 1, kelas 2, tapi gurunya profesional, ya gurunya ya tahfidz, ya hafal Quran, tahsin ya memang ya. Tapi yang mengelola, memanage itu anak-anak SMP ini. Ya, mereka merencanakan anggarannya berapa. Hamas itu 1 tahun ya mengelola dana lebih dari 1 miliar anak-anak itu. Ya untuk gaji guru, untuk aktivitas ya. Kemudian kita juga punya rumah tahfidz. Sekarang kelas tahsinnya ada 35 kelas untuk tahsin itu. Ya. Nah, jadi itu dikelola oleh anak-anak sendiri dalam organisasi Hamas, Himpunan Anak-anak Masjid. Nah, kalau mereka sudah SMP kelas 3, ada organisasi namanya RMJ, Remaja Masjid Jogokarian. Ini periodenya 2 tahun sekali, ada pemilu presiden RMJ. Jadi ketua remajanya itu disebut Presiden Remaja Masjid. Gitu ya. Jadi ya supaya remaja masjid itu terlatih untuk mikir yang besar gitu ya. Jadi mereka punya program ya, namanya 5 sukses program remaja masjid, sukses studi, sukses ekonomi, sukses organisasi, sukses sosial, sukses ukhrawi. Salah satu kegiatan baru yang sedang dikembangkan ini, remaja masjid mencoba membuat perjalanan umroh backpacker. Nah, ternyata 12 juta bisa umroh dengan bagus. Ya, dikelola sendiri oleh remaja masjid itu, dari ngurus visanya sampai ini ya, penginapannya ya. Nah, ini terus saya suruh, ini tahun depan ini coba, kalau kemarin sebelum umroh itu ke Jepang, ke Korea, ini besok ke Eropa, coba kita buat kerjasama masjid-masjid di Eropa gitu ya. Nah, kemudian kalau mereka sudah lulus sekolah, lulus kuliah itu ada wadah organisasinya namanya Kurma, Keluarga Alumni Remaja Masjid. Itu yang putra, yang putri namanya Umida, Umi muda gitu ya. Jadi setiap jenjang umur itu di masjid itu ada yang mengurus dan ada organisasi yang mengurus, sehingga tidak ada masa vakum. Jangan sampai ada umur yang kosong. Maksudnya sering di masjid itu ketika anak-anak ngaji, setelah remaja nggak ke masjid lagi, karena tidak ada organisasi yang ngurus. Yang tua-tua sibuk ya. Ya, maka kalau ada organisasi yang ngurus, maka organisasinya ini akan hidup mengelola. Jadi remaja ini kegiatannya banyak, aktivitasnya banyak, ya. Nah, mereka bisa membuat banyak program yang bisa memakmurkan masjid, dan remaja kemudian menjadi tulang punggung kegiatan masjid itu ya. Nah, jadi ini
Jadi sebaiknya ada organisasi di dalam masjid itu yang mengurus setiap jenjang umur. Jadi supaya kaderisasi itu terstruktur. Jadi di takmir itu ada yang ngurusin anak-anak, ada yang ngurusin remaja, ngurusin ya tadi alumni remaja, ya. Nah, sehingga jangan sampai ada kelompok umur yang tidak terlayani di masjid. Gitu. Ya itu nanti ada kalau di Jogokaryan namanya lembaga sakinah, ya itu. Jadi nanti ada kajiannya setiap sebulan sekali, ya kajian khusus, ya temanya kalau sekarang cinta kasih para nabi, gitu ya. Jadi romantika Nabi Adam dan Hawa, terus Yusuf Zulaikha, nanti sambil di situ saling mencari partner. Maksudnya apa? Memasukkan data, pengen ya punya pasangan seperti ini. Dan itu memang yang datang anak-anak muda yang sedang membutuhkan itu. Maka sering RMJ, Remaja Masjid Jogokaryan itu singkatannya diplesetkan RMJ itu Remaja Mencari Jodoh. Ya, gitu. Ya. Kalau anak-anak jalan itu kan bisa di komunitas hobi. Jadi kami punya namanya Bikers Masjid. Jadi kan ada anak-anak yang suka nongkrong di jalan pakai Vespa, ada yang pakai pitung, ada pakai RX King apa. Nah itu kita membuat Bikers. Kita pernah adakan jambore Bikers Masjid. Ada Bikers Subuhan. Jadi anak-anak yang naik motor itu ya kita bawa sholat subuh berjamaah, misalnya kemana, ke Magelang, tapi syaratnya satu motor bawa satu sak semen sama uang 50.000. Nah nanti di sana bantu masjid yang sedang dibangun gitu kan. Silakan uangnya dari mana, minta sumbangan, tapi berhasil. Ketika kami membangun masjid di daerah bencana di Karangkobar, Banjarnegara, nah itu saya bawa anak-anak Bikers itu. Akhirnya yang kelompok CB, Pak, sound systemnya dari klub CB, ininya itu selesai itu. Ya. Anak-anak jalanan itu bisa dioptimalisasi. Maka dulu kita sering adakan touring. Nah, kalau sekarang kita arahkan ke bersih-bersih masjid ya. Kemarin kami baru safari, rompinya dipakai nggak Mas? Nah, itu kemarin kami adakan safari bersih masjid Jawa Timur ke Bali. Jawa 18 komunitas bersih-bersih masjid ke Jawa Timur dan Bali kemarin. Kita kebetulan diminta ada di daerah Jemberana ada masjid yang dibangun di pinggir pantai. Kebetulan masjid lamanya terancam abrasi, kampungnya sudah tenggelam kena abrasi. Nah, saya di Jakarta ditemuin oleh panitia, Pak, kami lagi bangun masjid, minta di-endorse ya. Nah, setelah itu kita bantu endorse untuk publikasi pendanaan, dan yang kedua kita adakan safari ke sana kemarin diikuti 250 relawan bersih-bersih masjid dari Jawa Tengah dan DIY gitu ya. Jadi ini nanti insya Allah per 3 bulan kita akan safari. Kemarin Jawa Timur baru mulai bergerak itu mungkin di Jawa Timur namanya GRM, Gerakan Resik-Resik Masjid ini ya. Nah, nanti di Malang kalau nggak salah nanti. Dan nanti tanggal 11 ini teman-teman GRM ya Gerakan Resik-Resik Masjid Jawa Timur akan belajar ke Jogokaryan untuk gerakan bersih-bersih masjid ya. Jadi remaja itu bisa digerakkan untuk bersih-bersih masjid, membangun masjid tadi dengan cara sambil bersenang-senang naik motor tapi membawa satu sak semen, ini kan. Ya, subuhan jam 2 malam ngumpul di masjid, salat malam, terus itu naik motor ke luar kota,
tapi di setiap motornya ada satu sak semen gitu nanti untuk dibantukan. Jadi ini ya, karena memang ada usia anak-anak itu ngegeng, namanya the gang age, ada umur ngegeng. Sehingga dulu di Jogja itu banyak sekali geng. Yang paling fenomenal itu malah gengnya anak SMA Muha. Namanya Joksin, Joko Sinting. Gitu ya. Jadi itu sampai sekarang legendaris tuh gengnya. Ya. Jadi kemudian ada geng TRB, Trah Budek gitu ya. Ada geng Ardat. Ini gengnya anak-anak perempuan. Ardat, aku rela ditiduri asal tidak hamil. Ardat gitu. Ya, ada geng Kansas, kami anak nakal, satu saat akan sadar gitu namanya, Kansas itu. Saya membuat geng botak, bocah-bocah takwa gitu namanya ya. Itu zaman dulu remaja geng gitu ya. Ya, ada usia anak-anak itu sangat geng, maka perlu diberi wadah kegiatan yang positif. Kalau tidak ya tadi kecenderungannya negatif ya. Itu sampai tadi ada geng Ardat gitu ya, Masya Allah, wah waktu itu ya banyak fenomena anak-anak pergaulan bebas itu ya. Jadi kalau remaja itu ada aktivitasnya di masjid, usia-usia mereka bisa dioptimalisasi. Ini kebetulan anak-anak remaja masjid kita lagi masih di Jakarta baru merencanakan buat kegiatan namanya apa, Institut Masjid gitu ya. Gitu. Nah nanti ada tema-tema kajian khusus untuk pembinaan remaja itu. Yeah. Ada lagi silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pada inspirasi dari Pak Ustaz. Mungkin yang saya harapkan dengan negara itu adalah pemimpinnya. Dan tadi sudah banyak inspirasi yang disampaikan terkait dengan kepemimpinan masjid. Pemimpin lahir dari masjid. Saya pernah dengar di Turki itu setelah sekularisme yang merubah adalah Erdogan yang itu juga lahir dari masjid. Bahwa Islam memberikan keterangan termasuk perang Jogokaryan, sampai lahir pemimpin-pemimpin waktu generasi Brasil, Pak Anies Baswedan, dan juga ada sentuhan dari Jogokaryan, ada juga tokoh muda Ustaz Salim Abdullah yang bisa mewarnai termasuk terkait dengan karyanya Jibun Guru dan lain-lain. Sehingga kita berharap kerinduan negara Indonesia yang cinta mayoritas Muslim juga dipimpin oleh Muslim. Kita mulai dari mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi memang salah satu tagline Masjid Jogokaryan itu masjid sebagai tempat menyiapkan calon pemimpin bangsa, gitu ya. Sehingga kita memberi ruang kepada mereka yang potensial untuk menjadi calon pemimpin itu kita kita angkat gitu, mulai dari forum-forum kajian politik Islam yang ada di Masjid Jogokaryan, sehingga dari AHY, Anies Baswedan, ya tokoh-tokoh nasional yang muda-muda itu kita hadirkan tuh untuk diskusi tentang negara dan masa depan itu di masjid, ya, gitu, supaya anak-anak masjid itu ya ada pikiran tentang
wawasan kenegaraan. Ya, jadi itu memang kami adakan forumnya, ya, forum untuk calon-calon pemimpin bangsa yang kita dorong dari masjid, ya, karena insya Allah kalau pemimpin yang lekat dengan masjid itu relatif lebih amanah, lebih baik, ya, gitu. Jadi sekarang juga berkembang, ya, banyak forum-forum begitu. Kita mulai dari kajian sejarah, kajian ideologi, kajian politik, ya, bahkan kalau Sabtu itu di Jogja, di Bodeh Gamping itu ada namanya kopi ngaji yang dikelola oleh Dr. Syakir Jamaluddin, ya, dosen UMY, Pro Malimin, ya, tokoh Muhammadiyah ini untuk kajian yang berkait dengan politik. Kebetulan kalau saya ngasuh tentang kajian tentang sejarah dan ideologi di Indonesia itu ternyata luar biasa antusiasmenya anak-anak muda untuk datang di kajian itu, ya. Sehingga kita ini tidak buta politik, tidak buta sejarah, tidak buta pertarungan ideologi, karena hari ini kita berada dalam perang ideologi. We are in time when ideological war more dangerous than atomic war. Kita sekarang ini ada dalam perang ideologi yang lebih berbahaya daripada perang atom, gitu, ya. Jadi kita bisa tanpa sadar nanti terseret pada cara-cara berpikir yang bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, kajian-kajian yang berkait dengan ideologi, politik, ya, kenegaraan itu perlu dikembangkan di kalangan anak-anak muda yang ada di masjid supaya mereka punya kesadaran, ya, untuk menyikapi, untuk merespon perkembangan kenegaraan. Saya yakin insya Allah ke depan Indonesia akan menuju lebih baik ketika masjid sudah mulai tidak sungkan-sungkan lagi berbicara tentang politik. Saya masih ingat tulisan terakhir dari Haji Isa Ansori, seorang tokoh Masyumi dulu, ya, ketika Masyumi dibubarkan, dia mengatakan, ya, bahwa partai-partai politik kita telah lelah untuk mengusung kepentingan umat, ibarat pedati dengan sapi-sapi yang tua. Ya, maka kita harus kembali ke jalan Haramain seperti Makkah Madinah, di mana membangun politik dari masjid. Maka Muhammad Natsir kemudian ketika mengajukan izin kepada Jenderal Soeharto untuk menghidupkan Masyumi tidak diberikan izin, maka Muhammad Natsir mendirikan sebuah lembaga dakwah kenegaraan namanya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, DDII, ya. Jadi Dewan Dakwah itu dulu dibuat oleh Pak Natsir, Pak Ahmad Rosyidi, ya, tokoh-tokoh ex-Masyumi sebenarnya untuk memberikan kesadaran dakwah bernegara. Jadi bagaimana, ya, dakwah itu mengawal kehidupan bernegara. Itu, ya. Saya juga mohon doa insya Allah tanggal 8 Mei ini saya menjalani sidang pertama di Mahkamah Konstitusi karena saya sedang menggugat undang-undang zakat, ya. Jadi saya menggugat undang-undang zakat yang melarang masjid sebagai lembaga pengelola zakat. Jadi masjidnya sebagai OPZ. Saya melihat bahwa kalau hanya disatukan di Basnas, nanti zakat dikelola ini dan Basnas itu komisionernya dibentuk melalui Kementerian Agama. Kementerian Agama itu kebetulan didominasi kelompok agama tertentu. Itu nanti zakat akan jadi perkakas politik penguasa. Ya,
Itu makanya saya gugat undang-undang itu. Alhamdulillah nanti mulai tanggal 8 Mei ini sidang pertama, ya. Jam berapa ya? Jam berapa sidang? Jam 2:30. Ya? Enggak, sidang. Jadwal sidang saya di Mahkamah Konstitusi nanti tanggal 8 Mei ini jam 2:30 sore. Mudah-mudahan sidang yang terbuka. Jadi kita ya karena ingin melihat ada satu upaya ya negara ini kalau soal uang diurus ya. Haji, zakat, wakaf mau diurus tapi sholat nggak diurusi ya. Gitu, agama nggak diperhatikan. Ini maka saya sedang mengajukan gugatan, jadi beberapa ya kami mencermati undang-undang yang tidak menguntungkan ya umat itu dan nanti secara bertahap kita akan koreksi melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi ya. Itu. Jadi umat Islam harus melek bernegara, paham tentang ketatanegaraan dan peduli kepada negara supaya negara ini menjadi baik. Kalau tidak kita mundur. Kita mundur. Coba ya, Indonesia merdeka itu tahun 45 itu sarjana sedikit. Tapi rakyat kita cerdas waktu itu. Milih presiden ya Insinyur Soekarno, ijazahnya jelas asli. Wakilnya Dr. Andus Muhammad Hatta. Coba itu sarjana aja masih sedikit. Ya sesudah itu wakilnya ganti Si Sultan, wakilnya ganti Atta Malik. Ya, kemudian Umar Wiradikusuma, Sudarmono, Trisutresno, ya Habibie, Yusuf Kala kok terus Gibran gitu. Ini kan kemunduran cara berpikir kita. Apa gitu loh. Kecuali dia memang punya prestasi. Gitu ya. Nah, jadi ini maka para purnawirawan saja sudah nggak bisa ngampet itu ya. Gitu. Jadi kita ini kehilangan kecerdasan sebagai bangsa kalau kita tidak mengawal dengan baik gitu ya. Gitu. Ya. Nah, dan itu terjadi ketika kepekaan terhadap negara itu hilang karena di Mesir tidak pernah diasah tentang kesadaran bernegara. Ya. Makanya saya sampaikan ya, masjid juga harus memberikan pencerahan tentang ketatanegaraan kepada masyarakat. Jangan sampai ya kita ini tidak paham, ya akhirnya orang-orang bodoh kita pilih gitu ya. Nasib rakyat ini dipertaruhkan. Ya. Gitu. Demikian, terima kasih. Sudah cukup siang ini. Ya. Mohon maaf, insya Allah kita dapat silaturahim di lain kesempatan. Mudah-mudahan Masjid Baitul Mukhlisin ini bisa memelopori gerakan wakaf produktif yang bisa memajukan ekonomi umat di Ponorogo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.